Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah luar biasa. Kita syuting di TOI bersama jamaah dari Mabruk Tour. Masya Allah luar. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Sebentar. Tadi dia bawa bapak yang nanya. Kita lagi di kereta gantung. Ustadz Maulana takut. Jadi kita nggak bisa jawab. Ntar dulu. Bapak kita panggil lagi sini. Nah. Namanya Pak Deden. Ntar dulu biar kenalan. Biar kenalan lagi dong. Sebentar. Oke. Kita kenalin lagi sama jamaah yang baru nonton. Oke, silakan Assalamualaikum, Pak. Saya Deden, jamaah dari Bandung. Oh ya Pak Deden. Oke Pak Deden, pertanyaannya. Pak Ustadz mau tanya, kalau sujud terbaik itu di bumi, apakah bakal didengarkan di langit? Wih, mantap. Ya jelas. Dengarkan baik-baik. Iya, Pak Deden mau di sini, mau di belakang. Oh, mungkin di belakang. Iya, tepuk tangan buat Pak Deden. Ayo lanjut. Alhamdulillah, kalau berbicara tentang sujud itu kedekatan kita kepada Allah. Betul. Berbisik di tempat sujud terdengarnya di langit. Masya Allah. Karena ketika kita sujud itu adalah posisi kedekatan dengan Allah. Karena kenapa? Ketika orang bersujud merendahkan dirinya kepada Allah dan berharap kepada Allah. Betul. Makanya dalam sujud itu tidak boleh baca Quran. Susah memang. Nggak bisa. Tapi benar. Ini nih kalau sampai dikeplak sama orang pasti kita marah. Iya. Ya kan ini paling mulia buat manusia. Kepala manusia itu yang paling mulia. Betul. Dan ketika kita sujud, kepala yang mulia itu disimpangkan di bawah lebih tinggi bokong daripada kepala. Betul. Dan itu bentuk merendahkan diri. Makanya kita tidak boleh sujud selain kepada Allah. Masya Allah. Tidak boleh sujud selain kepada Allah. Dan yang paling penting kalau bagaimana dengan ayat wa iskala rabbuka lil malaikati tasjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa? Itu maksudnya bentuk memuliakan. Karena ada apa-apa seseorang memuliakan seseorang berdasarkan karena ilmunya. Masya Allah. Boleh. Ya. Cuma dalam hal ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kedekatan sujud itu doa, yakin doa itu dijawab ketika kita sujud, apalagi di sujud terakhir. Bagaimana supaya bisa khusyuk, istiqomah, tenang dalam sujudnya? Maka yakinkan ketika kita sujud terakhir kita cuma gini. Tidak boleh bergerak lidah ketika bersujud. Maksudnya selain bahasa Arab? Selain bacaan sujud. Selain bacaan sujud. Karena ketika kita sujud terakhir, lalu ada kata-kata, ya Allah, berangkatkan, berarti menambah bacaan. Oh. Bolehnya itu dalam hati. Dalam hati aja. Jadi boleh aja meminta dalam sujud, boleh Pak berdoa dalam sujud, tapi tidak boleh dilepaskan dengan lidah. Tapi bagus pada dia pertanyaannya ya kan. Itu sama juga tadi sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Bicara masalah tentang berbisik di bumi, terdengarnya di langit. Oh iya juga ya. Allah luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu Pak Dede. Masya Allah. Oke, sekarang kita mau kasih kesempatan juga sama jamaah yang lain buat tanya-tanya langsung sama Ustadz Maulana ya. Kalau gitu yang di rumah, yuk sama-sama kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau nanya dulu angkat tangannya silakan. Saya. Yang ini dulu. Ini dulu. Ayo udah kencang banget tuh sayanya. Ya. Sebelum bertanya, coba nyanyi dulu. Ada Mbak Dukun. Nyanyi dulu. Bukan. Dia ini kelihatannya jago nyanyi. Oh iya. Oh ibu, dengarkanlah lagu ini ku ciptakan untukmu. Hanya kamu, ibu sayangku. Luar biasa. Ini ibunya bukan ya? bukan. Ibunya belum berangkat umroh. Ibunya masih di sana. Kalau lagunya laris, insya Allah akan memberangkatkan ibunya. Wih, Masya Allah, amin. Dia kan penyanyi. Iya, pertanyaannya kenalin dulu namanya biar jamaah di rumah juga kenal. Nama saya Alam Syahdu Firdaus. Jadi jangan Alam sendiri, harus ada kata-kata coba. Namanya siapa? Alam Syahdu Firdaus. Alam Syahdu. Syahdu loh. Alam Syahdu Firdaus. Iya, Syahdu itu kan enak didengar berarti. Mau nanya? Ya. Kalau menurut Ustadz nih, orang yang suka memfitnah di muka bumi ini, memfitnah atau memfitnah? Memfitnah. Iya. Apakah nanti akan dibalas? Oh. Itu aja pertanyaannya? Itu aja. Oh, itu aja. Lagi difitnah. Tepuk tangan sekali lagi buat Alam. Makasih banyak, Alam. Mohon izin kepada semuanya orang yang dalam artian ada 3 macam dosa. Dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Ada namanya dosa pada diri, dalam artian bagaimana kita bertanggung jawab atas tubuh yang Allah berikan. Betul. Makanya ada dosa syirik. Dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi
ada dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Wah, ini yang berat ini yang nih. bahaya. Akan mendatangkan ke muflis. Muflis itu artinya Bangkrut. Habis amalnya diambil orang. Makanya bagaimana dengan orang yang memfitnah? Bayangkan ya, puasanya orang suka memfitnah orang tidak dapat. Sah puasanya tidak ada pahalanya. Nauzubillah. Bagaimana dengan doanya? Apalagi doanya. Makanya ada baiknya memperbaiki diri. Mohon maaf, karena dalam artian doa itu harus suci. Makanya kalau kita berdoa, jangan kita berdoa sendiri, ajak-ajak orang lain. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang dikabulkan doanya. Amin, Masya Allah, benar-benar Ya. benar-benar. Nah, itu dia jawabannya. Masya Allah, terima kasih banyak. Oke, tadi Kak Alam udah nanya, masih ada kesempatan lagi buat nanya. Yang mau tanya boleh silakan angkat tangan. Wah, buat cewek dulu. Oke, silakan. Nah, silakan Teh, kenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Teh Intan sini sama siapa? sama keluarga. Sama keluarga. Banyak keluarganya mana aja? Banyak 7. Oh, Masya Allah hebat. Tuh kalau umroh bareng sama keluarga enak. Enak. Kalau nggak punya teman bisa ngobrol sama keluarga sendiri. Silakan Teh, pertanyaannya. Kalau ada keluarga enak patungan. Oh, dengan ya. Pertanyaannya Teh Intan. Pak Ustadz, kan kita kalau kadang suka kesel ya sama anak, kadang suka nggak kekontrol tuh emosi, ngomong yang enggak, apakah itu langsung didengar sama Ya. langit? Nah, ini Itu, Pak Teh Intan ini mewakili banyak orang tua, Ya. bukan cuma ibu. Bapak-bapak kalau ngomelin anak juga kadang-kadang kata-katanya sumpah serapah keluar semua. Ini Curhat, dia. curhat. Mana bapak yang dukung saya dong, dukung saya ya. Makasih banyak Teh Intan. Tepuk tangan dong buat Teh Intan. Bagaimana rasanya dijebak sama jamaah? Oh enggak dijebak. Saya merasa tersunjang itu saja. Silakan dijawab. Ustaz. Kullu kalimat doa, setiap ucapan adalah doa. Hati-hati kepada orang tua terhadap anaknya, karena ucapan dari orang tua itu ada jadi doa. Ada 3 yang doanya diijabah. Yang pertama adalah orang tua terhadap anaknya. Bagikan doa seorang nabi atas umatnya. Apalagi yakni doanya orang yang terzalimi. Nah, itu makanya hati-hati. Orang hati-hati dengan mulutnya doanya orang terzalimi, karena itu langsung tembus ke langit. Kemudian yang ketiga adalah doanya orang musafir. Oh kayak kita nih sekarang. Ya, apalagi kita musafirnya luar biasa, Masya musafir Allah. ibadah. Nah, musafir aja dikabulkan doanya, bagaimana dengan musafir yang dalam artian pelaksanaan umroh? Dalam hal ini orang tua harus berhati-hati. Di mulut orang tua itu ada doa. Makanya jangan pernah berbicara buruk terhadap anak. Nah, nanti akan timbul Kalau penyesalan. sampai kejadian udah terjadi gitu, apa yang harus dilakukan orang tuanya? Seorang orang tua bisa bagikan menarik sumpah dengan puasa 3 hari, dengan bersedekah, menolak bala dari ucapan yang diucapkan. Bilangin sama Teh Intan suruh puasa 3 hari tuh. Kayaknya dia mau lebih baik kasih makan orang deh. Iya, makasih banyak. Kaparat dari benar-benar. sumpah itu kan ada 3, Iya. membebaskan budak atau dia berpuasa 3 memberi makan. Memberi makan orang 10 atau bersedekah baju 10 orang atau dalam artian terakhir Apa tuh? yakni berpuasa 3 hari. Oh, jadi banyak maksudnya solusinya buat kita ya. Kadang-kadang memang udah keluar itu nyesel banget. Nyesel Nah, banget. bagaimana caranya menariknya orang tua ini kadang-kadang suka bingung, ternyata solusinya itu Gini, Ustaz ya. sebaiknya kalau marah lebih baik diem. Ya, diem. Jangan sampai kata-kata yang keluar itu jadi doa. Iya, kadang-kadang memang orang tua ini sebenarnya marahnya ini niatnya adalah mendidik. Nggak ada niat kita mau nyumpain anak tuh nggak ada Jangan. pastinya. Nggak mungkin Sumpah lah ya. serapah itu bahaya. Nauzubillah min Karena dzalik. jadi doa. Tapi makasih banyak udah diingetin sama Teh Intan. Tepuk tangan sekali lagi dong. Buat Teh Intan yang membuat kita sebagai orang tua ini harus lebih memilih lagi kata-kata dalam hal berbicara sama anak ataupun Iya. marah sama anak. Wah, Oke. anakku pintar 40 kali karena aku pintar-pintar. Anakku pintar, Gila, anakku pintar, gila, anakku gila, gila. Nauzubillah. 40 kali jadi. Jangan bapak ada kayak gila loh. Jangan gitu. Kita lanjut lagi. Yang mau nanya lagi ayo. Satu lagi angkat tangannya ayo. Yang mana? Ini Bapak ya? Iya, sini Pak. Ah, ini dia. Coba kita. Oke, perkenalkan dulu namanya siapa? Dari mana? Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kacamatanya dibuka? Enggak apa-apa. Enggak. Soalnya gantengnya tidak Silau. kelihatan. Silau. Ya, Bapak. Silakan. Nama saya Eksan. Saya ingin bertanya kepada Pak Oh Ustadz. iya, betul. Pak Ustadz, apakah saat kita berdoa sampai menangis dan lelah, apakah doa kita akan langsung dijabah? Oh, itu aja. Itu aja. Aesan. Ya. Oke, siap. Makasih banyak, tepuk tangan sekali lagi buat Aesan. Coba. Boleh kembali lagi. Ketika orang berdoa, tangan diangkat. Coba angkat tangannya semua. Angkat. Tangannya diangkat sejajar dada. Nih.
karena hati yang berdoa, atau sejajar wajah untuk keseriusan, atau diangkat untuk kesungguhan. Hanya Jadi bersungguh-sungguh. kalau perempuan? Perempuan tidak boleh. Oh, perempuan Laki-laki jangan. doang. Laki-laki Ya aja yang gini. Allah, ya Allah. Kalau perempuan pas lagi begini mukenanya kagak kemana-mana takutnya. Jadi laki-laki Ya. boleh begini. Ya Laki-laki. Allah, ini kesungguhan. Masya Kalau Allah. begini keseriusan. Ya Allah. Nah, apalagi nangis. Bahkan ulama berpendapat engkau berdoa menangis. Kalau perlu pura-pura menangis. Paksakan diri menangis. Karena tangisan itu sebenarnya di hati, Oh, Masya Allah. bukan di sini. Benar. Ada orang nangis tidak keluar air matanya. Itu saya. Oh gitu. Sekali ku air mata muntah. Ini dia. Tapi ada yang kita nggak perlu ngapa-ngapain ngelihat aja udah nangis. Ngelihat Ka'bah. Oh, Masya Allah. Iya, Ya bener semua hati-hati ya. Barang siapa yang mendengar astagfirullahaladzim, diingatkan dosanya, barang siapa yang meninggal orang tuanya, barang siapa yang melihat Ka'bah, barang siapa yang mendengarkan ayat-ayat Allah tidak menangis. Nauzubillah. Itu kan dipertanyakan keimanannya. Nauzubillah min zalik. Jadi betul-betul wah itu takjub. Ada orang Kenapa? sampai Masjidil Haram tidak lihat Ka'bah. Kenapa? Ada orang berdiri di punggung depannya. Kalingan. Aneh kan? Tapi yang jelas bagus banget. Menangis dalam berdoa itu bagus. Sekali lagi menangis dalam berdoa itu bagus. Makanya kita dianjurkan berdoa di tengah malam. Karena yakin tidak ada orang yang melihat. Kadang-kadang orang menangis kan malu. Oh, Pak, itu orang tinggi banget yang lewat, Pak. Tuh, tinggi banget. Ya Allah. Dah, lanjut yuk. Ya, Tinggi jadi, banget. itu makanya kalau berdoa pakai gini ya. Nanti ada orang lewat gimana? Berdasarkan ketentuan dan ini membuat arti kita nangis. Masya Allah. Karena dalam ibadah itu hadirkan dua, khauf, raja. Tuh, 2, 3. Khauf, roja. Sekali lagi. Khauf, roja. Sekali lagi. Khauf, roja. Apa sih? Diulang-ulang. Jadi Khauf, raja. Khauf, Khauf roja. itu ketakutan. Ketakutan. Raja itu harap. Berharap. Jadi tidak apa-apa. Makanya kita bertakut sampai nangis-nangis. Jangan sampai kita masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Oh, jangan dipikirkannya, bikin neraka itu gampang. Oh, tidak. Itu paling susah. Makanya tangisan itu boleh timbul karena getaran hati. Jadi kata Nabi, bukan ini yang nangis, tapi yang ini. Masya Allah. Ini air mata itu cuma tempat keluarnya. Iya. Karena ada juga air mata kebahagiaan. Masya Allah. Dikasih 1 miliar Oh, iya. dalam bentuk Cash. Apa tuh? janji. Oh, janji nggak mau saya kalau janji mah. Ini kita lanjut, makasih ya. Ini kita lanjut nih, ada orang yang titip doa dulu ya jamaah ya. Ada perasaan deh enak ini. Kenapa? Ini turunan kan? Iya. Kenapa sih kita tidak mau? Oke, kita lanjut. Ini ada orang yang titip doa nih. Kita harus jawab dulu nih dari handphone ada ya. yang titip doa. Dari Widi Kusworo. Widi Kusworo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau titip doa untuk mama saya yang udah 3 tahun tidak bisa jalan. 3 tahun tidak bisa jalan. Namanya Ibu Suprapti. Ibu Suprapti. Semoga diberikan kesehatan dan bisa kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya. Nah, ini Ibu Suprapti ini udah 3 tahun nggak bisa jalan, minta didoain. Yuk. Nih, sebelum saya baca doa, kita harus ada amalannya dulu. Oh iya. Nah, kalau ada orang yang lututnya sakit, persendiannya sakit, baca surah Ar-Rum ayat 18. Udah, apa? Surah Ar-Rum ayat 18. Sesudah salat subuh ini, yang bentuk L, ini diginiin. Sampai panas, walakal hamdu samawati wal ard, walakal hamdu samawati wal ard, itu sebagaimana Allah telah menetapkan bumi pada porosnya, jadikan juga tulang-tulangku seperti pada tempatnya. Oh, Masya Allah. Jadi diginiin. Ya. Kalau di tangan bisa juga, Ustaz? Kan digini ini dulu. Jadi boleh coba dipraktek semua. Nah, Ya. kalau sudah panas, Coba tanya yang lututnya sakit. Pasti yang agak tua-tua biasanya sih. Iya. diginiin, baru di persendian dimanapun Nah, bisa. di persendian Ya. manapun. Makanya juga kalau kita berdoa, tolong jangan abaikan ini rahasia buat jamaah yang berangkat umroh dan sebagainya. Kalau udah tahalul, kalau sudah tahu kan kita minum. Iya. Tapi kalau sudah sahih, minum setengahnya itu diambil untuk diusapkan badan. Ya Allah, kembalikanlah
tenagaku yang sudah Oh hilang. pantes, bisa banyak umrohnya. Tapi ada teman saya. Apa itu? Saya bilang, Ustadz bisa nggak? Kenapa jalan 1 gelas? Kenapa gitu? 2 gelas. Banyak banget. Satu buat Pak, bilang aja tuh ember buat mandi di kamar sekalian. Ada teman kita, Iya, siapa namanya itu? Party. itu. Saya bilang 1 gelas, setengah minum. Setengah minum, Setengah dia. setengah buat di badan, Iya, dia usap. bilang, Ustadz kalau setengah Nggak berasa, mungkin luas. Oke, kita lanjut lagi. Saya mau kasih kesempatan ini nih, coba. Nih, ada dari tadi kayaknya dari tadi ada pertanyaan mukanya gitu loh. Ada yang mau tanya nggak? Kenalin dulu namanya siapa sebentar. Ciko Kurniawan. Kok Ciko? Ciko Kurniawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hammam Mujaddid. Hammam Dari Hati-hati Palembang. salah sebut. Oh iya. Hanya kecil. Hanya gede. Oh, hanya gede kalau kecil. WC. Iya iya. Mujadid ya apa Mujadid ya. Pertanyaannya Mau tanya ini Ustadz. Jadi katanya ini saya dengar waktu yang paling tepat untuk berbisik ke langit itu ketika kita sedang membaca Al-Quran. Betul. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kita baca Al-Qurannya itu masih terbata-bata Ustadz? Oke. Gimana tuh? Saya jawab langsung ya. saya jawab langsung. Langsung dijawab bentar. Kenapa sekarang aja? Kalau tuh mau dijawab sekarang nggak ada seru-serunya. Biar orang sekali-sekali suruh nunggu. Kalau nunggu tuh biar penasaran yang di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita Bapak. lanjut lagi setelah yang satu ini. Aku yang Tetap penasaran, di Pak. Servis Dinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Aku udah siapin.